Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 38. Eyang Munding Sosro dan Eyang Munding Loyo, bersediakah Eyang berdua diajak kedua orang utusan Belambangan ini untuk pergi menghadap sang adipati di Belambangan? Bagus Sajiwo menoleh kepada dua orang tua yang berdiri di belakangnya. Tidak. Kami tidak ada kesalahan apapun, dan kami bukan kawula Belambangan yang harus patuh kepada perintah adipati Belambangan, kata Ki Munding Sosro dengan tegas. Nah, Sang Resi dan Sang Bagawan, Andika berdua sudah mendengar sendiri bahwa kedua eyang saya tidak mau Andika ajak ke Belambangan. Babo-babo, keparat. Resi Sapu Jagat membentak. Kalau begitu terpaksa kami akan menggunakan kekerasan, menyeret mereka ke Belambangan. Andika hendak bertindak sewenang-wenang. Saya juga terpaksa akan menghalangi Andika. Bocah sombong, terima ini. Resi Sapu Jagat menggerakkan tangannya dan sinar merah menyambar ke arah Bagus Sajiwo dengan suara berkeritikan nyaring. Itulah senjata istimewa tasbih merah yang dapat terbang menyerang lawan lalu kembali ke tangan pemiliknya. Bagus Sajiwo maklum bahwa kedua orang lawannya ini memiliki kesaktian, melihat sinar merah menyambar itu pun dia tahu bahwa serangan itu berbahaya. Akan tetapi dengan sikap tenang, tanpa mengubah kedudukan tubuhnya, dia menggerakkan tangan kirinya menyambut dan telapak tangan kirinya menampar ke arah sinar merah yang menyambar ke arah lehernya. Wutut. Trak. Tangan itu menghantam ke arah sinar merah dan sinar itu terpental kembali ke arah Resi Sapu Jagat. Pertapa ini menerima kembali tasbih merahnya dengan tangan kiri. Akan tetapi dia terkejut dan meloncat ke belakang ketika menerima untaian tasbihnya ternyata telah putus dan beberapa butir biji tasbihnya jatuh berserakan di atas tanah. Sebagian masih tergenggam olehnya dan dengan marah sekali dia menggunakan sisa biji tasbih yang berada di tangan kirinya itu untuk menyerang Bagus Sajiwo dengan sambitan. 7 buah biji tasbih menyambar ke arah tubuh Bagus Sajiwo. Bagus Sajiwo menggerakkan kedua tangannya bergantian, dengan tangan terbuka mendorong ke depan berulang-ulang. 7 butir biji tasbih itu terpukul runtuh sebelum dapat mendekati tubuh Bagus Sajiwo. Resi Sapu Jagat semakin penasaran. Dia mencabut kerisnya berluk 9 lalu menyerang ke depan, menusukkan kerisnya ke perut Bagus Sajiwo. Pemuda ini mengelak dengan gerakan ringan ke kiri sehingga tusukan itu luput. Akan tetapi tiba-tiba ada sinar hitam menyambar dari sebelah kirinya. Dengan melangkah mundur Bagus Sajiwo menghindarkan diri dari serangan pedang yang dilakukan Bagawan Dewokaton itu. Curang! Seru Ki Munding Sosro melihat betapa dua orang utusan Belambangan itu melakukan pengeroyokan terhadap cucunya. Dia sudah siap untuk membantu cucunya. Eyang, biar saya sendiri saja yang melayani dua orang ini, harap Eyang jangan membantu saya. Mendengar seruan cucunya itu, Ki Munding Loyo memegang lengan kakaknya. Kakang, aku yakin Bagus Sajiwo akan mampu mengalahkan mereka. Percayalah. Ki Munding Sosro menyarungkan lagi pedangnya. Dia pun kini percaya akan kemampuan cucunya. Selain itu, andai kata dia maju dan dihadapi seorang di antara dua utusan Belambangan itu, dia pasti akan kalah. Biarpun demikian, dua orang ketua Sardulo Cemeng itu menonton pertandingan itu dengan hati tegang. Mereka tahu betul betapa saktinya dua orang utusan Belambangan itu dan kini cucu mereka yang masih muda itu dikeroyok mereka berdua. Gerakan dua orang pertapa itu memang dahsyat sekali. Keris di tangan Resi Sapu Jagat meluncur dan menyambar seperti seekor ular terbang, sedangkan pedang di tangan Bagawan Dewokaton berubah menjadi sinar hitam bergulung-gulung. Padahal Bagus Sajiwo sama sekali tidak memegang senjata. Melihat ini, kedua orang ketua Sardulo Cemeng itu merasa khawatir juga. Bagus, pakai pedangku ini. Pakai trisulaku. Ki Munding Sosro dan Ki Munding Loyo melemparkan senjatanya. Dengan berbareng dua macam senjata itu melayang ke arah Bagus Sajiwo yang sedang menghadapi pengeroyokan dua orang utusan Belambangan itu. Terang-cering. Dua buah senjata itu terangkis dan melayang kembali ke arah pemiliknya masing-masing. Kanjeng Eyang, saya tidak memerlukan senjata untuk menghadapi mereka ini, kata Bagus Sajiwo. Dua orang ketua Sardulo Cemeng itu mengambil senjata masing-masing yang tertangkis oleh senjata dua orang musuh itu. Biarpun senjata dua orang pengeroyok itu menyambar-nyambar dahsyat,
namun tubuh Bagus Sajiwo seolah lenyap dan hanya tampak bayangannya yang berkelebatan di antara gulungan sinar kedua buah senjata dari dua orang pengeroyoknya. Dua orang pertapa itu mengeluarkan semua kepandaian dan mengerahkan seluruh tenaga sakti mereka, namun tetap saja mereka tidak mampu menyentuh tubuh pemuda itu dengan senjata mereka. "Andika berdua pergilah dari sini." Tiba-tiba terdengar suara Bagus Sajiwo disusul suara mendesis tajam dan tubuh kedua orang pertapa itu terdorong ke belakang. Mereka terhuyung-huyung dan muka mereka berubah pucat sekali. Tadi, secara aneh sekali tiba-tiba bayangan yang berkelebatan dan tak pernah tersentuh senjata mereka itu berputar membuat mereka pening dan tiba-tiba mereka merasa lengan kanan mereka yang memegang senjata seolah lumpuh. Lalu ada tangan mendorong dada mereka sehingga mereka terdorong dan terhuyung ke belakang. Mereka menjadi pucat karena maklum betapa sama sekali mereka tidak mampu menyelamatkan nyawa mereka. Akan tetapi setelah mereka berdiri tegak dan menarik napas panjang, hati mereka menjadi lega karena mereka sama sekali tidak menderita luka sebelah dalam tubuh mereka. Padahal tadi lengan kanan mereka sejenak lumpuh dan pukulan tangan ke dada mereka itu sama sekali tidak dapat dihindarkan. Ternyata kini luka sedikit pun tidak. Ini hanya berarti bahwa pemuda itu memang tidak ingin mencelakakan mereka. Mereka tahu benar bahwa sekiranya Bagus Sajiwo memukul sungguh-sungguh sambil mengerahkan tenaga saktinya, mereka tentu akan terpukul roboh dan tewas seketika. "Terima kasih atas kebijaksanaanmu, Bagus Sajiwo," kata Resi Sapu Jagat. "Hehehe, aku tidak malu mengaku bahwa aku telah kalah," kata pula Bagawan Duwokaton. "Selamat tinggal." Keduanya berseru lalu membalikkan tubuh dan pergi meninggalkan perkampungan itu. "Kanjeng Eyang, saya kira tidak perlu mengejar mereka," kata Bagus Sajiwo melihat betapa dua orang kekeknya itu bergerak dan para anggota Sardulo Cemeng yang sudah siap pula untuk mengejar dan mengeroyok dua orang utusan Belambangan. Mendengar ucapan Bagus Sajiwo yang lembut namun berwibawa itu, para anggota Sardulo Cemeng menahan langkah mereka. Juga, kedua orang ketua itu berhenti. Akan tetapi mereka semua memandang ke depan, ke arah dua orang yang melarikan diri itu karena ternyata ada orang yang menghadang mereka. Orang ini bukan lain adalah Djoko Darmono. Tadi ketika Djoko Darmono yang ikut Bagus Sajiwo melakukan perjalanan tiba di situ dan melihat ada keributan di perkampungan Sardulo Cemeng, Bagus Sajiwo minta kepada kawannya ini untuk berhenti, tidak mencampuri dan menonton saja. Djoko Darmono hanya menonton pertandingan Bagus Sajiwo yang dikeroyok dua, tidak mencampuri karena dia maklum bahwa Bagus Sajiwo tidak akan kalah. Akan tetapi melihat dua orang itu melarikan diri, ia segera menghadang. Ia tahu bahwa dua orang pertapa ini adalah di antara mereka yang bersekutu dengan Adipati Belambangan untuk menentang Mataram, karena tadi dia pun mendengarkan percakapan mereka. Dia tahu bahwa dua orang itu diutus Belambangan untuk memaksa perkumpulan yang dipimpin kakek dari Bagus Sajiwo untuk membantu Belambangan. Dia pun mendengar dari percakapan tadi bahwa Belambangan hendak memberontak kepada Mataram. Ketika dia melihat mayat seorang anggota Sardulo Cemeng menggeletak di situ, dia pun mengerti bahwa tentu dua orang utusan Belambangan itu telah membunuh orang di sini. Maka, melihat mereka berdua melarikan diri setelah dikalahkan Bagus Sajiwo, dia cepat menghadang mereka. Perlahan dulu. Enak saja kalian, sesudah mengacau di tempat orang, membunuh lagi, kini setelah kalah mau kabur begitu saja," kata Djoko Darmono sambil tersenyum mengejek. Resi Sapu Jagat dan Bagawan Duwokaton sedang jengkel karena tadi dikalahkan Bagus Sajiwo. Kekalahan mereka dari seorang pemuda itu bagi mereka merupakan tamparan hebat. Mereka mengeroyok dan bersenjata, namun pemuda yang bertangan kosong itu mengalahkan mereka. Sungguh memalukan sekali dan dengan hati jengkel mereka melarikan diri. Maka, dapat dibayangkan kemarahan hati mereka ketika tiba-tiba muncul seorang pemuda lain yang menghadang dan mengejek mereka. Akan tetapi karena yakin bahwa tidak mungkin di dunia ini ada pemuda yang baru lewat remaja sesakti Bagus Sajiwo, maka mereka memandang rendah dan hendak menumpahkan kekesalan dan kekecewaan hati mereka kepada pemuda yang cengar-cengir mengejek mereka ini.